Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit materi, yaitu mengenai menjaga semangat nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi. Untuk itu, mari kita simak videonya sama-sama. Akan tetapi sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu nasionalisme. Teman-teman di sini, apakah ada yang tahu apa itu nasionalisme? Mari kita simak penjelasan yang pertama. Apa itu nasionalisme? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran semangat cinta tanah air. Kata ini sendiri mengandung arti memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Kemudian, rasa nasionalisme identik dengan memiliki rasa solidaritas pada kekurangan dan keberuntungan yang dialami oleh saudara setanah air. Untuk itu, nasionalisme dalam arti luas menjadi alat perjuangan secara bersama-sama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat ini juga dipakai sebagai metode perlawanan serta alat identifikasi untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Adapun menurut Armaidi Armawi dalam bukunya yang berjudul Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional, menjelaskan bahwa nasionalisme adalah suatu pandangan hidup yang menyatakan bahwa kesetiaan atau loyalitas tertinggi seorang individu seharusnya dipersembahkan kepada bangsa dan negara, atau yang disebut nation state. Dengan demikian, dibutuhkan suatu ikatan emosional yang kuat terhadap tanah air. Selanjutnya yaitu tujuan nasionalisme yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menumbuhkan semangat rela berkorban dan meningkatkan rasa cinta terhadap suatu bangsa, negara, dan tanah air. Yang kedua, untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis serta rukun antara suatu masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama warga masyarakat dalam suatu negara. Dan yang terakhir, untuk menjaga sebuah bangsa negara setanah air dari serangan para musuh yang kemudian mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain dari tujuan, nasionalisme juga memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapatnya sebuah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Yang kedua, terdapatnya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, terdapatnya sebuah perjuangan yang kemudian dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan memerdekakan dan mendirikan sebuah negara yang merdeka serta menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Dan yang kelima, nasionalisme umumnya lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan kemudian berperan penting dalam suatu upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu kalian ketahui, perkembangan nasionalisme di Indonesia dimulai dari masa-masa perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi di kalangan perempuan. Sementara itu, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, namun Kartini masuk dalam fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia loh teman-teman. Kemudian, tahap berikutnya ialah proses terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Setelah kita membahas apa itu nasionalisme, ciri-ciri dan tujuannya, selanjutnya perlu kita ketahui juga apa itu globalisasi, apa dampak positif dan negatif dari globalisasi. Maka dari itu, mari kita bahas sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara tersebut. Dan menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet.
Apakah kalian sadar kalau dunia ini semakin sempit? Ingin pergi kemana saja bisa dalam hitungan menit. Dengan sosial media saja, kita bisa tahu loh semua informasi, baik di dalam maupun di luar negeri dengan cepat. Jadi gak perlu repot-repot keluar untuk cari informasi. Apakah kalian ingat? Sejak munculnya wabah COVID-19, semuanya serba online, mulai dari sekolah, kuliah, sampai kerja pun dilaksanakan di rumah. Meskipun begitu, dengan bantuan teknologi semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Sama halnya dengan transportasi, perkembangan teknologi mendorong manusia untuk membuat inovasi seperti ojek online. Kini masyarakat Indonesia, khususnya kota-kota besar dengan tingkat mobilitas yang tinggi, akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi layanan ojek online ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Selanjutnya yaitu karakteristik globalisasi. Yang pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, globalisasi ini membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Yang kedua, perekonomian antar negara saling bergantung. Maksudnya, ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Yang keempat, yaitu timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global. Misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan atau isu monopoli sumber daya tertentu. Dan yang terakhir, terjadinya pertukaran budaya globalisasi. Ini akan mendorong terjadinya pertukaran budaya di mana interaksi antar kultur, antar negara menjadi lebih sering terjadi. Selain itu, ada pun dampak positif dan negatif dari globalisasi ini. Dampak positif dari globalisasi yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial budaya seperti cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain-lain. Dampak positif yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat ditandai dengan kehidupan sosial ekonomi yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga ada kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan bagi manusia. Dan dampak positif dari globalisasi yang ketiga yaitu kehidupan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena hal ini ditandai dengan meningkatnya turisme dan pariwisata menjadi berkembang. Selain itu, globalisasi juga membantu memperluas pasar produk dalam negeri. Hal ini merupakan pertanda positif karena produksi dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Pada akhirnya, kehidupan menjadi lebih baik dan pembangunan negara menjadi meningkat. Sementara itu, dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu lunturnya nilai budaya asli. Hal ini dapat ditandai dengan tergerusnya nilai-nilai budaya asli seperti lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Kemudian dampak
negatif yang kedua yaitu adanya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini seperti selalu merasa individualistis, yaitu mementingkan diri sendiri, lalu pragmatis, yaitu melakukan kegiatan yang menguntungkan saja, lalu materialistis, yaitu mengukur suatu sikap dengan materi, dan hedonis, yaitu sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dengan adanya globalisasi, pastinya banyak industri yang dibangun. Pembangunan industri dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, dari mulai alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga pencemaran air dan udara. Nah, mungkin itulah sekilas review mengenai nasionalisme dan globalisasi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara menjaga semangat nasionalisme di era globalisasi ini. Menunjukkan semangat nasionalisme seharusnya tidak terbatas pada upacara semata, tetapi lebih baik diwujudkan melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, penting untuk mendorong cara-cara yang dapat meningkatkan nasionalisme pada generasi muda Indonesia saat ini. Lalu, apa saja langkah yang dapat diambil oleh generasi muda Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri mereka? Simak penjelasannya yang berikut ini. Cara pertama untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda saat ini yaitu memahami ragam budaya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya akan keberagaman budaya yang syarat dengan nilai sejarah. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya mengenal dan melestarikan keberagaman budaya ini, terutama budaya di daerah tempat mereka tinggal, agar kebudayaan tersebut tidak punah, tidak diakui atau dirampas oleh bangsa lain. Yang kedua, mendukung produk dalam negeri. Produk dalam negeri memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor. Bahkan, produk dalam negeri cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, generasi muda harus mendukung dan menghargai produk dalam negeri. Yang ketiga, mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan perlu menjadi bagian dari pembelajaran generasi muda agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Ini melibatkan pemahaman tentang hukum dan tata kewarganegaraan yang dapat secara signifikan meningkatkan semangat nasionalisme dalam diri mereka. Yang keempat, mengunjungi museum sejarah di Indonesia. Terdapat banyak museum sejarah yang menyimpan berbagai kisah perjuangan dalam memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya aktif mengunjungi museum-museum ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan untuk mengambil teladan dan jasa mereka dan untuk memupuk semangat nasionalisme. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, lalu pengenalan kembali identitas nasional yang bersumber pada budaya lokal, dan membangun integrasi bangsa dan menumbuhkan wawasan kebangsaan Indonesia. Dan berikut merupakan tantangan-tantangan yang ada di era globalisasi ini. Bisa kalian baca. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kiranya sangat penting untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, utamanya para generasi muda yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan negara ini, mengetahui bahwasanya nasionalisme merupakan bentuk pembelaan terhadap negara secara real.